Em, Sebenarnya salah satu development itu bisa dibilang kayak bagian kedua dari Dhamma Desana saya sebelumnya. Tapi saya juga tidak akan mengulang Dhamma Desana sebelumnya biar orang ini. Tapi saya akan mulai dengan sebuah semacam ilustrasi. Boleh langsung mulai? Oke. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua melihat sebuah karya seni. Ada sebuah karya seni namanya itu Helena yang dibuat oleh Marco Evaristi. Ini tuh kategorinya seni kontemporer. Jadi kalau dibanding sama kayak seni-seni klasik itu kadang yang dinilai itu bukan keindahannya, tapi soal gagasannya. Kita coba lihat amati ya. Jadi di karya seni ini tuh bentuknya adalah sebuah blender. Di dalamnya ada air dan ada ikan mas. Dan ngomong-ngomong itu sebenarnya ada 10 ya berjejer. Nah, si seniman ini waktu memamerkan karyanya, dia itu bilang semua pengunjung boleh menyalakan mesin blendernya jika mau. Saya ulang ya, boleh menyalakan jika mau. Tidak ada keharusan, tidak ada kayak kalau mau lewat harus mencet. Tidak juga kayak mesinnya mati kok pas dipencet ternyata nyala. Ini sebenarnya dicolok gitu ya. Kayak sini itu blendernya berfungsi dan di dalamnya ada ikan mas yang masih hidup. Menurut si seniman itu, pengunjungnya itu akan ada 3 kelompok, ada 3 jenis. Boleh next? Ya. Ada 3 kategori orang menurut si seniman itu. Yang pertama itu the sadist atau si sadis. Mereka adalah orang yang akan menyalakan blendernya karena mereka merasa memang bisa, tapi kan boleh kalau mau. Terus yang kedua adalah the voyeur, atau mungkin kita terjemahkan aja penonton atau penglihat ya. Mereka adalah orang-orang yang mengamati, ada nggak sih orang yang akan menyalakan blendernya. Dan yang ketiga adalah the moralis. Mereka adalah kelompok orang yang akan merasa frustasi mengetahui bahwa ada opsi untuk menyalakan blender. Dan pada pameran itu ada orang yang menyalakan blendernya dan 2 ikan mas mati. Dan tentu saja itu menjadi kontroversial. Dari karya seni ini sebenarnya bisa muncul banyak sekali pertanyaan filosofis ya. Tapi kita akan mengarah pada satu pertanyaan yang mungkin paling dasar. Udah next. Kita harus jadi yang mana dari 3 itu? Yang pasti the sadist coret ya. Gak mungkin kita menyalakan blendernya. Jelas itu melanggar sila. Jadi opsinya cuma 2. Kita antara akan nonton atau akan merasa kesal. Menurut teman-teman, kita perlu jadi yang mana? Saya cukup percaya diri kalau setidaknya banyak dari teman-teman yang berani untuk mengatakan yang ketiga, the moralis. Tapi ternyata setelah saya mungkin pas lagi objeknya kita masih ngomong ikan mas, beberapa mas pede, oke, kita perlu jadi the moralis. Tapi ada sedikit yang menarik. Kalau misalnya ikan mas kita ganti, ternyata beberapa orang bisa punya jawaban yang berbeda. Kalau misalnya ikan mas itu kita ganti orang lain juga, ternyata malah beberapa dia milih jadi yang menonton. Dan saya yakin pasti teman-teman pernah mendapat pertanyaan, kalau misal ada 2 orang berantem deh, mihak atau enggak? Apa akan nonton atau akan bagaimana? Dan mungkin ada yang bisa menebak arah pertanyaan saya kemana. Saya yakin pasti, ya cukup yakin deh, beberapa dari teman-teman ada yang pernah ditanyakan, biasanya dari teman-teman yang non-Buddhis, umat Buddha tuh kalau melihat konflik yang terjadi di Israel dan Palestina itu sikapnya apa? Dan saya mengobrol dengan beberapa teman di sini, ternyata iya jawabannya tuh
ada yang nggak berani untuk moralis. Jangan secara prinsip sama ya, ada seseorang, ada makhluk yang bisa dibilang tidak berdaya, yang disakiti. Kita kalau masih kan mungkin kita masih moralis, tapi ketika objeknya orang, beberapa ada yang merasa, aduh kayaknya netral aja deh soal itu, nggak berani lihat gitu. Dan terus terang, saya cukup paham kenapa ada orang yang cenderung ragu. Salah satunya adalah karena ada perlawanan kembali. Dan perlawanan kembali kan maksudnya kayak pukul-pukul aja. Dan kita kan mungkin ada kasar, jadinya ada dua-duanya ada korbannya nih, nggak jadi memihak lah gitu. Tapi kalau misalnya balik ke ikan mas tadi ya, kira-kira kalau ikan mas tadi itu bisa ngomong, dan tadi kan ada dua ya, yang pertama selalu di blender, terus yang kedua katakanlah dia bisa minta tolong atau bahkan ngomong kasar, kira-kira kita akan berpihak ke ikan lagi nggak? Mungkin itu agak ekstrim banget, agak fabel banget. Coba next dulu. Nah, perihal soal 3 kelompok tadi, kita anggap aja soal yang sadis, kami melakukan diem atau apa ya, protes. Ada banyak namanya sih. Emang ini berangkat memang dari obrolan saya dengan teman saya. Ada argumen yang terdengar Buddhis untuk netral. Yang pertama ini, netral adalah jalan tengah yang diajarkan Sang Buddha untuk mencapai nibbana. Secara sekilas terdengar ya benar. Dan 2, memilih berpihak berpotensi menimbulkan kebencian dan kemarahan. Ada benarnya juga. Memilih berpihak bagikan kumpulan orang buta yang mencoba mendeskripsikan gajah. Tidak ada yang benar. Ini dari salah satu sutta, saya lupa namanya apa, tapi pasti mungkin teman-teman tahu cerita soal 5 orang buta. Mereka disuruh mendeskripsikan gajah, dan karena mereka memegang bagian yang berbeda, jawabannya mereka beda-beda. Lalu ada juga orang yang menderita adalah orang yang sedang menerima buah karma mereka sendiri. Jadi lihat orang menderita, ya itu karma mereka sih, mau gimana? Ngapain kita mengganggu karma orang lain? Kan semua orang terikat dengan karma mereka sendiri. Oke. Dan yang terakhir, yang mungkin kayaknya paling susah, hidup kan penuh dengan duka seperti kata Sang Buddha. Mau gimana lagi? Nah, dari 5 argumen ini memang terdengar, setidaknya untuk sekilas terdengar Buddhis, terdengar sejalan dengan Dhamma. Dan itulah yang menjadi, makanya sejak bulan Maret itu, ini dari obrolan dengan teman, saya jadi mikir-mikir, emang iya ya kalau misalnya ada situasi kayak tadi itu kita mending diem aja. Dan itu akhirnya yaudah saya coba cari-cari, saya sempat nulis dengan semangat, dapat reaksi kayak tadi. Saya coba konsultasi juga ke Romo Toto tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa minta backup jawaban. Dan ya sampailah saya di sini untuk menyampaikan ini. Oke, next. Nah, ini mungkin yang akan jadi topik utama yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini agak kayak judul juga ya. Ini pertanyaan besarnya. Bagaimana cara menyikapi ketidakadilan yang terjadi di dunia? Dan di sini saya perlu memberikan catatan terlebih dahulu. Bagian ketidakadilan saya beri tanda bintang karena sepertinya menggunakan kata ketidakadilan itu agak terlalu sempit, karena nanti saya akan banyak ambil contoh dan itu topiknya luas, mulai dari ada kemiskinan struktural, ada sedikit soal lingkungan, ada soal impunitas, dan beberapa topik itu juga mungkin ada yang merasa kok ini politik banget ya. Dan jika ada yang merasa kok politik banget,
Respon saya adalah iya dan tidak. Saya bukan datang untuk kayak ngomong politik, tapi semua aspek dalam kehidupan kita itu ada faktor politik. Dan kita juga perlu mengakui, untuk agama Buddha bisa jadi resmi di Indonesia aja, ada faktor politiknya juga kan. Dulu kalau misalnya biku asing jinara kita tidak, dalam tanda kutip, bernegosiasi, ada kok Tuhan dalam agama Buddha, mungkin saat ini kita bukan agama resmi. Kita mungkin ya tidak tahu di masa depan nanti. Dan juga mungkin karena aspek yang politik, perlu saya tekankan bahwa saya bukan kader politik partai manapun. Saya tidak mencoba menjadi gubernur atau bupati. Saya di sini memang datang ya karena saya pribadi sebagai sipil, dan juga malah sebetulnya tuh saya bekerja di lingkungan pemerintahan, dan justru karena saya tahu di dalamnya bagaimana, makanya saya merasa justru ini penting bagi Anda untuk tahu soal ini. Dan juga yang mungkin yang sebelum mulai, apa yang saya sampaikan di sini itu niat saya atau semangat saya itu bukan untuk menyuruh Anda melakukan sesuatu. Soalnya berkaca dengan respon tes audiens tadi, ada yang pro dan kontra, jadi saya pikir oke, saya tidak akan menyuruh Anda melakukan apapun, tapi saya lebih ke ini saya memberikan wawasan, ini bisa menjadi pertimbangan Anda jika Anda yang melakukannya, dan semua hal yang apa yang Anda dapat dari ini bisa Anda simpan atau bahkan Anda lepaskan saja. Oke, kita akan mulai dari bagian pertama. Kita akan bangun fondasi awal dulu. Oke, kita ngomongin yang sederhana aja dulu deh. Ada sebuah kebenaran di balik setiap makanan yang kita makan. Kebenaran apakah itu? Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau makan, sebelum makan terbiasa kayak berdoa dulu gitu. Saya sendiri juga sebenarnya kadang lupa. Tapi kalau teman-teman berdoa makan biasanya gimana? Kalau teman-teman yang muslim kan mereka doa makan emang udah fix ya, kayak doanya gimana. Tapi kalau umat Buddha kan doanya custom ya, kita bisa milih kayak gimana. Tapi saya lihat sih teman kalau doa makan biasanya itu mulainya dari kurang lebih ya, terima kasih atas makanan yang sudah di depan saya. Terima kasih pada petani yang sudah menanam padi. Terima kasih pada peternak yang menyediakan telur, pada apa itu berarti cabai, sayur, pada tukang kebun. Terima kasih pada orang yang berjual di pasar, yang mengantar, yang masak, sehingga makanan ini bisa hadir di depan saya. Semoga makanan ini bisa memberikan saya gizi, tenaga untuk melakukan hal baik. Kurang lebih gitu ya kalau doa makan ya. Ya, mungkin bisa beda-beda. Nah, dari doa makan seperti itu, apa yang bisa kita simpulkan? Menurut saya, setidaknya itu ada tiga hal. Yang pertama, tidak ada yang datang dari ruang hampa. Nasi, telur, tempe, sayur tadi kan tidak tiba-tiba kayak muncul gitu ya. Ada yang masak, ada yang nganter, ada yang jualin, ada yang nanam. Ada banyak makhluk atau satwa yang terlibat hingga makan itu hadir di depan kita, ya kan? Yang kedua, semua makhluk saling menopang satu sama lain. Tadi kita melihat kita sebagai orang yang makan, tapi orang yang masak, orang yang nganter, orang yang nanam, orang yang ternak, mereka juga makan. Jadi sebenarnya itu saling berputar, ya kan? Dan ini kita semua itu saling menopang. Dan ini bukan apa ya? Itu saya tambahkan gambar juga pindah patah. Untuk kehidupan kita, umat dan biku pun juga saling menopang. Kita nggak bisa, biku tidak bisa hidup sendirian. Perlu ada umat yang menopang hidupnya. Dan kita juga membutuhkan biku untuk mendapatkan ajaran, ya kan? Saling menopang intinya. Dan juga jika rantai terputus,
timbul penderitaan. Katakanlah ini udah apa ya, yang nanam udah ada, yang ternak ada, bahan-bahannya ada semua, tapi nggak ada yang masak, kita nggak dapat makan dong, ya kan? Jadi semuanya itu saling terhubung. Apa yang saya coba sampaikan di sini adalah kita semua ini bagikan jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Dan kita kan selalu berdoa ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau semoga semua satwa hidup berbahagia. Itu jangan maaf saya tidak bisa mengatakan jangan. Tapi mari kita coba pahami itu bukan sebagai kata-kata saja, tapi sebagai sebuah komitmen sosial untuk menjaga agar tak satupun makhluk dibiarkan jatuh dalam penderitaan. Kita tidak pengen menderita. Kita tidak pengen juga orang yang masak buat kita menderita. Kita pengen orang yang nanam padi, para petani tidak menderita. Kita pengen para peternak tidak menderita. Karena mereka semua penting bagi kita. Kita ada bisa juga menjadi penting bagi orang lain. Kita semua ini saling terhubung, sebuah jaringan yang sangat besar. Makanya penting sekali untuk yang namanya peduli dengan sama lain, satu sama lain. Next. Mari kita mulai melihat fenomena sosial di sekitar kita. Perlu saya beri catatan. Ada banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita. Dan beberapa yang saya tunjukkan ini bukan berarti saya mengatakan ini lebih penting daripada yang lain. Kita semua pasti akan punya concern yang berbeda-beda. Saya pribadi karena sebelumnya dari Visipol, sehingga concern atau bidang yang saya kawal atau ini amati, yang suka perhatikan tuh tentu sosial. Kalau mungkin teman-teman ada yang bidang katakanlah psikologi, mungkin ada yang concern dengan kesehatan mental, atau mungkin ada yang mungkin jurusannya kesehatan masyarakat, bisa soal kesehatan dan masyarakat. Ada juga ya pokoknya luas sekali ya tentang kesehatan. Next. Ini beberapa isu yang hangat dalam beberapa akhir ini. Saya pilih beberapa. Tadi saya tidak mengatakan ini lebih penting daripada yang lainnya, tapi saya ambil saja yang beberapa yang lebih dekat dulu. Kita bisa melihat soal ketimpangan ekonomi, gaji DPR 100 juta per bulan. Di sini mungkin ada yang bekerja dan masih di bawah UMR. Saya yakin ada. Dan Raja Ampat soal lingkungan, Pulau Gak itu sebenarnya salah satu pulau yang sebenarnya tidak boleh untuk ditambang, tapi ternyata saat ini operasi PT Gap Nikel dijalankan lagi, padahal sempat ditunda tapi sekarang dijalankan lagi. Dan juga ada juga tuh aktivis lingkungan yang ditemukan tewas terikat dengan tali, dan sampai sekarang ini masih belum ada kemajuan terkait penyebab pembunuhannya. Ada juga orang yang masih hilang sejak demo kemarin, dan ini mungkin membuat teman-teman bertanya, bukan bertanya sih, sebenarnya kayak gini tuh emang bisa ya dihilangkan? Boleh next. Ya setidaknya ada 3 pertanyaan ini dalam benak teman-teman semua. Pertama, apakah mungkin kita bisa mengawasi semua isu yang terjadi? Jawaban singkatnya, tidak. Tidak mungkin kita bisa mengawal semua isu. Tapi meskipun tidak bisa, bukan berarti nggak usah, ya kan? Kayak tadi, latar belakang saya mahasiswa Visipol, sehingga concern saya di sosial politik. Dan karena ya kerja saya di lembaga pemerintahan, saya tahu bukan tahu, saya tidak mau mengaku berlebihan, tapi saya melihat langsung setidaknya bagaimana kerja wakil rakyat kita. Dan
saya rasa ada perlu keaktifan masyarakat untuk memastikan pemerintah berjalan dengan benar. Jadi teman-teman, isunya nanti kalau masuk ke situ ya, carilah yang paling dekat dengan teman-teman dulu. Yang tadi itu ya satu yang ringan saja. Dan yang kedua, kehidupan dalam samsara penuh dengan duka. Apakah akan ada bedanya nanti? Itu bagaikan video yang saya taruh di sampingnya. Penderitaan pasti akan terus ada ya. Kayak rasanya hampir tidak mungkin kayak penderitaan akan benar-benar hilang dari dunia. Dan terus kan, ya saya juga setuju. Tapi bukan hanya karena penderitaan akan selalu ada, bukan berarti kita bisa menguranginya kan. Ya kan? Meskipun ya rasanya kayak lagi ngopel laut, tapi abai rasanya itu juga bukan opsi yang baik sih. Dan yang ketiga, mending langsung mencapai pencerahan aja nggak sih? Ya, iya benar sih. Kayak oke, dunia penuh penderitaan, kemiskinan, dan macam-macam, rasisme, korupsi. Ya udah mending nibana aja nggak sih, langsung kayak biar udah pergi dari sini. Ya betul. Tapi ya oke lah kalau mungkin teman-teman merasa akan mencapai pencerahan di kehidupan ini ya, saya tidak keberatan, silakan. Tapi kalau teman-teman masih merasa kayak kayaknya setelah kehidupan ini kayaknya masih jadi manusia lagi deh, syukur sih masih jadi manusia. Coba kalau jadi hewan, di hutan yang terjadi penebangan liar, gimana kalau kita jadi satwa yang tinggal di pulau Gak tadi, kita kehilangan lingkungan tinggal kita. Gimana kalau misal kita terlahir di keluarga yang miskin? Gimana kalau kita terlahir di keluarga yang tidak mampu? Ini juga makanya kita perlu peduli lagi dengan sesama kita. Oke, kalau penderitaan tidak bisa hilang, tapi at least ayo kita coba lakukan sesuatu ya. Dan oke, next. Nah, bicara soal melakukan usaha peduli dengan isu sosial, peduli dengan makhluk lain, itu tadi kan kita tanya, akan ada bedanya atau enggak sih? Mungkin kadang kayak tidak terasa ya, tapi bagi satu makhluk yang kita selamatkan itu bisa berbeda bagi kita. Katakanlah ada 100.000 orang miskin, kita cuma bisa bantu satu. Orang miskin tetap banyak, tapi setidaknya berkurang, ya kan? Dan ini mengingatkan saya pada sebuah cerita Jataka yang terus terang itu sering membuat saya mikir. Dari gambar ini tahu nggak ini cerita Jataka yang mana? Ini tuh cerita Jataka di mana sang Buddha, Bodhisattva Gautama, beliau terlahir menjadi Pangeran Mahasatwa. Yang ceritanya itu Pangeran Mahasatwa bersama asistennya berjalan di hutan. Lalu ia melihat di dalam jurang ada harimau yang kelaparan, udah kurus kelaparan, dan ada bayi-bayinya. Dan Pangeran Mahasatwa itu menyuruh asistennya, cepat carikan makanan untuk diberikan pada harimau. Si asisten pergi dan sang pangeran masih menunggu di situ. Dan Pangeran Mahasatwa itu karena tersentuh, dia melihat macan ini kelaparan, sehingga ada dua kemungkinan. Dia akan mati kelaparan, atau dia akan memakan anaknya supaya tetap hidup. Betul nggak ini ceritanya gitu masih? Guru SMP masih? Ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan dari situ Pangeran Mahasatwa dia mengorbankan dirinya, dia lompat ke jurang untuk dimakan harimau supaya harimau tetap hidup dan bisa menyusui anaknya. Ini cerita yang sebenarnya itu mungkin kalau orang yang non Buddhis mendengar ini cerita yang sangat absurd, ya nggak sih?
Oke, ada hewan kelaparan, terus ada manusia bunuh diri lagi makan harimau. Itu aneh nggak sih kalau misalnya kita lihat dari kacamata yang mungkin non Buddhis? Tapi mungkin karena kita sebagai Buddhis, pesan moral yang kita dapatkan adalah wow, Sang Buddha sebelum dia mencapai nibbana, jauh sebelum dia mencapai kehidupan di mana ia bisa mencapai nibbana, dia mau mengorbankan nyawanya untuk makhluk lain. Di sini saya tidak menyuruh teman-teman mengorbankan nyawa ya, tapi itu terlalu ekstrim. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mari kita setidaknya korbankan tenaga untuk kelangsungan hidup makhluk lain. Tidak harus sampai mati, tidak harus. Mungkin sebagian orang juga melihat itu kayak bunuh diri ya. Jangan kayak, oh orang tua saya kesusahan karena harus nafkahin saya bunuh diri. Bukan begitu juga kalau ekstrem itu. Tapi pasti kita bisa nangkep pesan moral di mana kita pengen, bukan kita pengen sih, sebenarnya itu ada mungkin celah di hati kita tuh tahu kita harusnya tuh menolong makhluk lain, entah itu manusia ataupun hewan. Yaitu interpretasi saya atas cerita cetakan sih. Oke, ini bagian yang mungkin yang sebenarnya poin utama yang saya sampaikan. Hal apa yang harus dilakukan? Next. Ya, ini dia daftar hal yang harus Anda lakukan. Alias, ya saya bilang tadi, saya nggak bisa nyuruh Anda ngapa-ngapain. Dan ya karena berkaca dari tes audiens tadi, saya rasa kayaknya memang tepat untuk saya tidak mengatakan Anda harus ngapain. Dengan alasan, ini mungkin agak karikatural ya, teman-teman pernah nggak di rumah terus kayak mungkin lagi gabut gitu, rumah kosong, gabut, pengen bersih-bersih, akhirnya disapu lah, ngepel lah, terus katakanlah orang tua kalian datang terus bilang tumben bersih-bersih, itu belakang bersih dong, terus tiba-tiba malas bersihnya lagi. Sering nggak kayak gitu? Kalau ibaratnya kalau bersih-bersih dari sendiri tuh mau, tapi kalau bersih-bersih disuruh nggak mau. Bukan cuma saya doang kan, pasti banyak rasa kan. Nah itu juga yang mungkin menjadi pertimbangan saya. Saya tidak bisa menyuruh Anda untuk, Anda harus peduli dengan isu lingkungan, Anda harus peduli dengan isu ekonomi. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah setidaknya memberikan tadi wawasan dan semacam mungkin saran saja sih bagaimana menyikapi ya isu yang teman-teman sedang hadapi. Nah makanya yang bisa saya sampaikan adalah next, hanya 3 ini saja. 3 poin ini mungkin ini juga saya bukan nyuruh sih, saya hanya memang rekomendasi saja. Dan saya izin jabarkan satu-satu ya. Pertama, netral tidak sama dengan diam. Mungkin bisa ada yang jadi jurusan hukum. Prinsip negara Indonesia terhadap terhadap istilahnya konflik atau situasi yang terjadi di negara ini itu apa? Dan jawabannya bebas aktif ya. Mungkin secara simpelnya mirip kayak gitu. Saya tidak tahu apakah sekarang benar-benar bebas aktif atau mungkin ngambil pihak. Tapi netral dan diam itu berbeda. Kalau ambil contoh misalkan yang tadi soal Israel dan Palestina, atau mungkin kalau misalnya teman-teman takut deh soal bicara ini, anggaplah saya berantem sama Aldo. Aldo lebih kuat dari saya mukul balik Aldo, dua-duanya sama-sama terluka. Tapi kalau teman-teman diam, penderitaan saya dan Aldo akan makin banyak. Anda tidak harus berpihak, tapi Anda juga harus tetap bergerak. Makanya netral dan diam itu tidak sama. Anda bisa netral dan bergerak, tetap bergerak gitu. Dan salah satu yang saya agak khawatir ya, yang tadi yang bikin teman saya ngobrol ke saya mikir, dia tuh yang bilang, kebetulan waktu bulan Maret itu kan juga sedang ada demo ya,
karena RUU TNI. Dan kebetulan saya juga cukup aktif mengkritik soal itu. Dan teman saya komentar, saya intinya tuh, ini saya parafrase, aku nggak berani ikut-ikutan bikin story perlawanan RUU TNI karena aku takut menimbulkan kebencian kepada TNI. Oke, tidak ingin menimbulkan kebencian. Ya benar sih. Tapi saya takutnya adalah ketika kita memilih netral, itu takutnya adalah ternyata itu merupakan antipati yang bersembunyi, ketidakpedulian yang sembunyi di kata netral. Kayak misalnya, aduh ini ribet banget sih ngomongin undang-undang, ini masa kemiskinan kayaknya emang gak akan selesai, aduh malas mikirnya, tapi biar gak buruk bilangnya, oh saya netral kok. Dan itu yang saya takutkan. Dan banyak juga yang mungkin ada pesan, milih netral itu aman karena tidak menimbulkan karma. Jadi kalau misalnya apa yang saya lakukan benar, karma baik. Tapi kalau ternyata apa yang saya lakukan ternyata salah, aduh karma buruk. Padahal ini yang saya ngobrol dengan Romo Toto, karma itu tidak hanya di tindakan, tapi juga bermula dari pikiran. Kalau di Dhammapada ya, bait 1, 2, yang pertama, pikiran adalah pelopor, ya kan? Kalau pikiran kita ternyata berangkatnya dari ketidakpedulian dengan isu, terus kita ngomongnya netral, ya itu bisa menimbulkan karma buruk juga. Kita melihat orang miskin dan itu karmanya dia, tapi nggak membantu, ya bisa menimbulkan karma buruk juga kan, nggak baik untuk kita. Dan itu yang ya saya harap sih kalau emang teman-teman akan di netral, semoga tidak ada pikiran ketidakpedulian yang menyelinap di situ ya. Dan yang kedua, wajar tidak sama dengan benar. Ketika saya membaca berita-berita tadi, dan ya karena di tempat kerja saya juga, saya melihat langsung bagaimana para wakil rakyat bekerja. Saya akui ada beberapa yang saya kayak dalam hal itu kayak ngomong kasar, kayak kok bisa sih mereka kayak gini, kok bisa sih mereka ngomongin uang ratusan juta kayak ngomongin uang recehan, kok bisa sih kayak gajinya tuh gaji DPR 75 kali gaji UMR, dan ada kata-kata kasar kayak gitu. Dan mungkin ada kayak, udah aku jadi ngomong kasar, oh berarti aku nggak usah ngapain, nggak usah nyentuh ini deh. Dan ya sebenarnya ada benar juga. Tapi kalau misalnya kita merasa ada amarah itu tidak benar, salah itu. Tapi wajar. Kalau misalnya kita melihat ketidakadilan kita nggak merasa apa-apa, justru itu menurut saya ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat ketidakadilan, ketimpangan sosial, terus kita merasa marah, kesal, sedih, justru itu baik, karena kita merasa penderitaan makhluk lain. Tapi kalau misalnya sumbu pertamanya adalah marah, kita perlu tahan diri juga, lalu kita arahkan ganti emosi itu dengan welas asih. Awalnya kita marah ini enggak, omongan politis yang lagi kayak enteng banget ngomongin soal nyawa orang. Kita coba pause dulu, oke, kita sadari ini adalah marah. Mari kita ganti api yang ada di sini dengan cinta kasih, gitu. Dan juga yang ketiga, kritik itu tidak sama dengan serangan. Saya merasa sebenarnya itu saya bisa dibilang orang Jawa ya, tapi orang tua saya itu ada Jawa sama Sunda, dan di rumah saya juga tidak tumbuh dengan spesifik budaya Jawa atau Sunda. Saya di rumah ngomong pakai bahasa Indonesia terus, dan saya sama kakak saya malah ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi dan ketika saya melihat teman-teman saya, tempat saya tumbuh, ada kayak merasa kalau mengkritik itu kayak menyerang.
Dan menyerang saya kan jahat banget ya, menyerang kamu menyerang ini, sehingga tuh kayak kita kayak nahan-nahan untuk memberikan kritik pada orang. Padahal dan juga ada anggapan kalau kritik itu harus sama solusi. Ini sih bisa diperdebatkan. Dan yang tadi karena kritik yang pengen menyerang, kita umat Buddha tuh kita tidak pengen menyerang, kita pengen damai-damai aja. Dan itu menyebabkan hal-hal buruk bisa terus terjadi dan secara bebas tanpa konsekuensi. Pemerintah kita kalau misalnya membuat kebijakan tidak tidak pro dengan rakyat, itu kita biarkan, tidak kita kritik, penderitaan akan makin banyak. Sebagai masyarakat, kita semua tuh ada baiknya tuh penting peduli dengan apa yang pemerintah kita lakukan. Saya bicara ini karena saya di sana dan saya itu berada di bagian yang dimana saya bisa mendengar keluhan masyarakat langsung. Saya pernah, mungkin di sini ada yang pengguna transportasi umum sering, TJ terutama. Teman-teman tahu juga kalau anggaran untuk Trans Yogyakarta itu dipotong. Dan bukan isu sih, ini pemotongan soal anggaran Trans Jogja itu sudah beberapa bulan lalu. Dan sekarang mungkin 2 minggu kemarin tuh lagi ramai sekali. Saya mendapat saya itu rasanya kayak bagian telinga yang mendapatkan keluhan masyarakat soal itu dulu. Saya langsung ada banyak pesan masuk, ada keluhan masuk permintaan untuk anggaran transportasi umum jangan sampai terpotong. Dan itu saya arahkan, ini saya sabungan ke atasan saya. Tapi ketika sampai atasan, ke atas sampai yang harusnya ke dewan, itu mental. Dan itu sampai beberapa kali, dan makanya baru meledak kemarin. Itu udah keluhan yang lama sekali, dan setelah mengumpul lama, baru meledak. Dan barulah di kantor saya itu terjadi kayak, waduh ini gimana nih? Padahal itu udah dari dulu. Ini mungkin agak ngalor ngidul ya. Tapi sih yang pengen saya sampaikan adalah kritik itu bukan serangan. Kritik itu adalah usaha kita supaya terjadi check and balance, supaya kita saling mengingatkan untuk tidak ada kebijakan atau setidaknya tiada hal yang dapat merugikan atau menyebabkan penderitaan bagi makhluk lain. Di sini saya berarti kalau dari komunitas tadi, mereka itu concern dengan masyarakat yang sehari-hari menggunakan transportasi umum. Dan kebanyakan dari mereka adalah pelajar yang mereka tidak boleh, yang sebenarnya tidak boleh pakai motor, para pedagang pasar, dan orang yang sudah rentan untuk berkendara. Itu mayoritas pengguna Trans Jogja. Dan kalau misalnya kita biarkan itu, mereka adalah yang merasa paling terdampak. Teman-teman kalau di sini mungkin pakai motor sendiri, mungkin merasa tenang. Tapi kalau gimana misalkan ya dalam kehidupan yang lain, teman-teman adalah kelompok itu tadi, kan kita merasa penderitaan juga ya. Dan itu akan mengancam juga pada kita. Pedagang di pasar katakanlah susah jualan, ya mereka kan juga kena ke kita juga. Ya ini prinsipnya universal sekali. Dan juga soal apa kritik harus bersama dengan solusi, sebenarnya tidak juga. Analogi yang menurut saya paling bagus untuk menggambarkan kritik adalah seperti alarm kebakaran. Alarm kebakaran tidak memadamkan api, tapi memberitahu kita bahwa ada api yang bisa mengacau hidup kita. Dan sama halnya kritik itu sebuah alarm bagi orang yang memiliki kuasa kebijakan atas harkat hidup banyak orang, atas banyak makhluk dan satuan manusia, hewan, lingkungan. Dan makanya itu jangan
hakim mengkritik. Gitu. Oke, yang terakhir. Oke, mungkin ini sudah dengan penutup ya. Oke, kembali ke gambar ini yang tadi sempat saya mention di awal. Ada yang tadi teman saya kayak berpihak itu kayak bagaikan orang buta yang mencoba mendeskripsikan gajah. Yang ini megang kaki, yang ini megang badan, yang ini megang ekor. Sehingga ketika ditanya gajah itu bagaimana, jawabannya beda-beda. Oh, gajah itu kayak tembok, gajah itu kayak pohon, gajah itu kayak tali. Kan gak ada yang benar ya. Nah, kalau dari cerita itu, mungkin saya bisa mengatakan saya itu bagian orang buta juga. Dan kita semua di sini ya juga orang buta yang sedang mendeskripsikan gajah. Apa yang saya katakan di sini itu sama halnya saya sedang mendeskripsikan gajah yang saya pegang. Gajah yang saya pegang ini bentuk kayak pohon karena itu kakinya ya. Dan mungkin ada yang merasa saat memegang gajah, oh ini kayak tali. Dan apa yang perlu kita lakukan setelah itu adalah bukan gontok-gontokan, bukan oh gajah itu kayak pohon, gajah itu kayak tali. Tapi mari kita coba untuk saling tukar. Jadi ibaratnya kayak oh gajah itu bentuknya kayak pohon loh. Terus mungkin ada kayak oh ya bagi gajah kayak tali. Coba tukeran. Kalau saya juga nggak tahu ya orang buta kayak tahu pohon atau tali itu dari mana, atau tukerannya kayak gimana. Tapi esensinya adalah ketika kita dapat pendapat yang berbeda, mari kita coba satukan dulu. Oh ternyata ini bagian sini nyambung, ini bukan pohon dan juga bukan tali, dan kita bisa ibarat itu kayak menyusun puzzle. Saya megang bagian ini, ada megang bagian situ, kita gabungkan. Dan apa yang saya sampaikan di sini, tadi kalau misalnya dikotomi soal bergerak atau netral, saya menyampaikan wawasan saya tentang mengapa kita perlu peduli. Kalau memang ada argumen tentang mengapa harus netral, dan saya sendiri juga mengakui sih, sebenarnya di naskah ini ada banyak sekali celah kalau ingin mengatakan lebih baik netral, banyak sekali. Ayo kita coba satukan itu. Pasti ada jalan tengah yang sesungguhnya. Kita tidak bisa diem, pasif, tapi kita juga tidak bisa terbakar protes. Pasti ada jalan tengah di antara kita. Dan makanya ini adalah bagian gajah yang saya dapatkan. Dan Anda bisa memberikan bagian gajah yang Anda tahu, dan kita bisa satukan semua itu. Dan dengan kita saling bertukar, maka hal lebih masuk akal untuk kita bisa mengetahui bentuk gajah yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Secara waktu udah cukup atau belum? Sudah cukup ya? Mungkin ada teman-teman dulu yang ingin bertanya. Kalau saya tidak tahu, saya akan mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak akan sok tahu. Saya tidak akan sok tahu. Dan ya kayak tadi gajah tadi, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, saya berharap bisa menjamakan juga, supaya kita bisa menemukan tadi bentuk gajah yang sesungguhnya. Ada teman-teman? Bisa pertanyaan, bisa pendapat. Ya, baiklah kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan. Dan ya sekali lagi, yang saya sampaikan di awal, saya tidak akan mengatakan Anda harus ngapain. Ini hanya pertimbangan. Jika Anda rasa baik, bisa dilakukan. Jika dirasa tidak, boleh ditinggalkan. Mungkin sekian dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan. Tidak ada maksud saya untuk menyerang. Saya ingin bahasa saya. Terima kasih. Setiwatu Namo Buddhaya.